Susah banget, kalau nggak dapat kan nggak punya apa-apa. Jangankan buat bayar utang, buat makan sehari-hari aja nggak cukup. Bayangkan kalau kapal ini terbalik, pastinya nyawa kami semua yang menjadi taruhannya. Sukabumi menjadi salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga Kadudahung dan Ciroyom masih jauh dari kata makmur. Kali ini, tim Indonesiaku akan menyambangi dusun yang terpelosok, tepatnya Dusun Kadudahung dan Dusun Ciroyom, yang berada di wilayah Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya sedang berada di dermaga Ciniti, yang mana dermaga ini menjadi salah satu akses utama warga di sini untuk keluar masuk desa, dan saya akan menuju ke sana, ke lokasi yang berada di dusun paling ujung di daerah Kabupaten Sukabumi. Tahun 2019, dermaga Ciniti ini dibangun. Sebelumnya, semua perahu baik yang membawa penumpang maupun hasil bumi hanya ditambatkan di pinggir sungai secara acak. Dermaga ini beroperasi 24 jam dan biasa digunakan warga Dusun Kadudahung, Dusun Coroyom, Dusun Cilampahan, Dusun Sukarata, dan Dusun Lingkung Sari. Saya melihat semua penumpang yang menaiki perahu ini sama sekali tidak menggunakan alat keselamatan apapun, dan saya juga khawatir. Ibu di sebelah saya sudah mulai berumur ya Bu ya. Ibu tidak menggunakan alat pengaman apapun. Seandainya perahu ini terbalik, pastinya akan sangat beresiko dan nyawa yang menjadi taruhannya. Sungai Cikaso ini merupakan salah satu sungai terbesar di Jawa Barat yang bermuara di Muara Cikaso, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Saat hujan tiba, kedalaman air bisa mencapai hingga 10 meter. Menurut informasi warga, sungai ini pernah menelan korban jiwa, perahu tenggelam saat membawa hasil bumi mereka. Bu Imas, boleh diceritain nggak Bu, kesusahan Ibu selama ini apa aja sih Bu, harus lewatin sungai untuk keluar masuk desa? Kan Ibu gaduh keluarga gitu di Cibitung, pami keluarga sakit mendadak gitu, kan harus cari perahu. Itu suka cari perahu, kalau lagi punya gitu uang Ibu, kalau lagi enggak ya diem aja, kita susah banget Bu. Emang berapa sih Bu ini untuk ongkos perahu ini sekali jalan? Untuk ongkos kalau mendadak itu kadang 100, 150 gitu. Saat air sungai surut, perahu sering kandas dan penumpang pun harus turun agar beban perahu lebih ringan. Nah, inilah kendala salah satunya, yaitu perahunya sedang kandas. Ya, kami terpaksa mau tidak mau harus ikut membantu mendorong agar perahunya juga cepat kembali normal. Inilah yang sering dialami warga Ciroyom saat air surut. Mereka terpaksa menunggu sampai air pasang kembali agar perahu mereka bisa melanjutkan perjalanan. Bahkan, ini salah satu alasan tenaga medis gagal kunjungan ke pasien akibat perahu kandas dan terpaksa mereka menunda perjalanan. Nah, semua harus bantu mendorong karena memang bisa dilihat ini pasirnya sangat dangkal sekali, jadi perahunya kandas. Ayo Pak, dorong lagi Pak. Warga Ciroyom sulit ketika keluar dan masuk dusun. Mereka terus berjuang dan memohon kepada pemerintah agar mendapatkan akses jalan darat yang layak. Menuju dusun Ciroyom membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 jam perjalanan menggunakan perahu. Dikarenakan hari sudah mulai malam dan air sungai pun makin surut, jadinya perahu tidak bisa melanjutkan perjalanan kembali sehingga kami harus berjalan untuk sampai ke dusun Ciroyom.
Inilah Dusun Ciroyom, terletak di ujung selatan Kecamatan Cibitung, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Memiliki penduduk sekitar 500 jiwa, warga menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan nelayan darat. Padi, udang, kepiting, ikan sebagai pendapatan utama mereka. Namun saat panen belum tiba, sebagian warga menambang emas dengan cara tradisional untuk menyambung hidup mereka. Dengan cara tradisional, pasir hitam yang mengandung biji emas disedot dengan menggunakan mesin sedot. Pasir yang bercampur air dialirkan ke dalam penyaringan. Biasa warga menyebut traje. Selama kurang lebih 5 menit. Traje ini berfungsi menangkap emas di dalam karpet penyaringan. Butiran emas yang halus akan terjebak di dalam karpet. Kemudian pasir hitam dan air akan mengalir ke pembuangan. Lamanya penyaringan dilakukan hanya kurang lebih 5 menit agar butiran emas yang terjebak di karpet tidak ikut terbuang. Setelah terkumpul, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui ada dan tidaknya kandungan butiran emas. Aduh, benar-benar. Bisa diambil gitu aja, Bu, bisa. Kalaupun kita dapat, memang butiran emasnya sangat kecil, harus dilihat secara teliti. Kalau tidak, memang nyaru gitu sama bebatuan yang ada di dalam karpetnya. Setelah selesai penyaringan, butiran emas yang masih tercampur dengan pasir kemudian akan dilakukan pemisahan. Nah, baskom digoyang-goyang agar butiran emasnya terpisah dari pasirnya. Proses ini dilakukan tidak terlalu lama. Kemudian, setiap satu baskom dikasih air raksa kurang lebih 1 hingga 2 ons agar butiran emas terkumpul menjadi gumpalan emas. Inilah butiran emas yang kami dapat pada hari ini. Meskipun saya lihat memang warnanya bukan emas tapi silver, tapi ini harus dilakukan proses selanjutnya agar hasilnya maksimal dan berubah menjadi warna emas. Sebenarnya, penambangan emas mempunyai dampak yang negatif terhadap lingkungan karena dapat mencemari air minum, merusak lingkungan alami, dan membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Namun, mereka terpaksa melakukannya karena keadaan yang serba sulit untuk mengisi perut dan menghidupi keluarganya. Salah satunya Rosita, ibu 3 anak ini mencari emas saat menunggu panen tiba. Ia terus berjuang demi menyokong ekonomi keluarganya yang masih serba kekurangan. Susah banget, kalau nggak dapat kan nggak punya apa-apa. Kalau nggak dapat ya gitu, nggak punya penghasilannya gitu, nggak dapat ya, nggak dapat penghasilan pasti nggak punya uang gitu ya. Apa gitu ya? Sedih banget aku. Paling apes itu atau paling parah mungkin sehari ibu menambang emas ini dapatnya berapa gram sih, Bu? Kalau 1 hari kan 1 gram, kadang-kadang 100 mili dapat ya 1 hari. Itu dihargain berapa kalau 1 mili? Sekarang 80.000 100 mili. 80.000? Iya, 80.000. Ya kalau pakai mesin gini kan potong bensin, kalau sehari itu habis 3 liter, sekarang kan bensin habis 3 liter 40.000. Keinginan saya sekarang pengen punya kamar mandi. Sehari, Rosita bisa mendapatkan 100 mg hingga 5 gram emas. Dan ia harus membagi dengan para pekerja lain. Namun tidak setiap hari mereka dapat hasil. Bahkan sering mengalami kerugian karena tidak dapat hasil sama sekali. Selain hasil pertanian, Sungai Telancak menyediakan banyak manfaat bagi warga Ciroyom.
Salah satunya mencari ikan menjadi alternatif penghasilan tambahan Rosita dan para ibu di sini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Inilah Sungai Telancap, sungai yang membentang sekitar 5 km dan bermuara di Muara Cikaso. Sungai ini habitat ikan, udang, dan kepiting bakau. Mencari ikan seperti ini sangat tergantung dengan alam. Jika sedang tak beruntung, maka tidak mendapat hasil apapun di dalam ayakan. Dari tadi kami mencari ikan, baru ikan kecil seperti ini yang kami dapatkan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mereka mencari ikan untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya lebih mudah untuk menangkap ikan dengan kondisi surut. Namun hari ini kami lagi tak beruntung. Akibat semalam turun hujan dan membuat air pasang. Hidup yang serba sulit. Itulah yang dirasakan warga Ciroyom dan selama puluhan tahun tidak terjadi perubahan penting selama mereka tinggal di sini. Tak kenal lelah dan menyerah, mereka berjuang untuk bisa bertahan hidup dari berbagai sumber penghasilan yang ada. Salah satunya Bu Rosita. Bu Rosita, penghasilan Ibu kalau misalnya lagi nggak ada banget Ibu, itu Ibu gimana? Kalau nggak ada banget, kalau nggak ada usaha suami, harus pinjam ke tetangga, siapa yang punya gitu ya. Gimana lagi sih Bu, kalau tidak ada yang ngasih, tidak makan, tidak jajan. Anak pun minta jajan itu nggak punya uang. Kalau hasilnya banyak Dijual, kalau hasilnya sedikit, kalau sedikit ya dimakan. kayak gini untuk konsumsi hari-hari Iya. gitu ya Bu ya. Tampaknya hari ini bukan hari keberuntungan bagi Rosita dan ibu-ibu lainnya. Pun mendapat sejumlah tangkapan, namun tetap tidak cukup untuk dijual. Ya, meskipun hasil tangkapan kita hari ini sangat amat sedikit, tapi tidak apa-apa ya Bu ya. Jadi kita langsung aja pulang ke rumah dan ikan-ikan ini akan langsung dibuat masakan. Ayo Bu. Kondisi ekonomi yang serba terbatas membuat Rosita lebih berhemat untuk kebutuhan perut mereka. Solusinya dengan membuat makanan sederhana seperti tumis ikan pedas. Bahannya berasal dari hasil tangkapan ikan dan menggunakan bumbu yang masih tersedia, cabai, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan ikan. Letak pasar yang jauh membuat harga kebutuhan dapur sulit didapat. Warga hanya bisa mengandalkan pedagang keliling yang datang ke dusun mereka. Akibatnya, harga pun menjadi mahal karena ongkos transportasi yang rumit. Penghasilan yang tidak menentu membuat Rosita dan keluarga terus berhemat agar esok tetap bisa makan, pun hanya sajian yang sederhana. Ibu hari-hari makan seperti ini. Ya, kadang-kadang Bu seperti ini kalau ada, kalau enggak ada Lauk. ikan, ya, nasi aja sama garam. Enggak, kalau enggak ada ikan, kayaknya sih mau sama daging. Ke pasar di sini jauh, kosnya mahal, uangnya gak punya. Kalau punya mah mau sama daging ayam gitu. Kalau punya uang, kan kalau punya uang buat anak sekolah, bayar buku, apalah itu buat kebutuhan di sekolah anak saya.